Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga di EDRP Tanaman, semoga kita sehat selalu, sukses selalu. Yang sedang sakit segera sembuhkan sakitnya, amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan mencoba untuk repotting ya. Apa sih itu repotting? Repotting itu pindah tempat, pindah pot, pindah media dari satu pot ke pot yang berikutnya. Ya seperti itu, dari yang kecil ke yang besar, mungkin seperti itu. Dari yang media di pot atau ke lataran yang lebih luas. Jadi pindahkan. Apakah itu perlu untuk repotting? Jadi mengingat kita lihat kondisi ya, seperti apa sih kondisi dari baik itu dalam polybag atau pot yang kecil ya, mungkin potnya sudah terlalu kecil. Jadi beberapa faktor kenapa harus dipindah, kenapa harus direpotting. Misalkan contoh di sini ada Aglaonema silver ya. Dari tanaman tersebut itu salah satunya misalkan sudah menguning dari daun, mungkin itu faktor penyebab. Terus dari akar udah biasanya kalau udah gede akar keluar, ini akar udah mulai keluar ya, nanti lama-lama ini akar itu pada panjang gitu ya keluar, jadi medianya udah kurang, kemungkinan nutrisinya juga udah berkurang gitu ya. Atau mungkin dalam pot tersebut sudah akar semua isinya gitu ya, ketimbang dari media. Terus misalkan ini juga ya, ini contoh di polybag, ini akarnya kan sudah pada keluar gitu ya, ini udah rimbun, udah tadi mungkin ini kan satu batang dua batang udah rimbun sekali ya, kita perlu pindahkan ya ke pot yang lebih besar lagi dengan medianya lebih luas, atau dari media sendiri sudah kering gitu ya, karena kemungkinan nutrisi yang ada itu udah berkurang gitu ya. Jadi untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut agak terhambat. Jadi ini kita coba ya, kita praktekkan. Ini kita siapkan kalau mau dibongkar dengan tanahnya ya, mau diganti, perlu diganti, kita lihat kondisi. Alangkah baiknya diganti. Potnya perlu diganti nggak? Diganti pun juga tidak apa-apa. Kalau mau dipakai dimanfaatin, tapi kalau bisa lebih besar gitu dari pot kecil, karena emang medianya udah berkurang, udah mengecil. Misalkan ini kita buka, santai aja ya guys, mungkin mudah ya, tapi kali aja ada yang belum tahu satu repotting tuh. Jadi akar itu udah penuh sekali, nih. Ini kalau langsung ini boleh nggak, misalkan dari segini langsung ditanam, ini boleh, tidak apa-apa. Kalau mau dibongkar, misalkan Aglaonema mau dibongkar semuanya, itu nanti dicuci yang bersih, dimasukin pakai B1 atau campuran yang lain lah, anti jamur, anti bakteri dan lain-lain. Ini kita serap pintas ya, kita buka. Misalkan tuh, kalau misalkan ini dicuci, ini bisa dicuci, tapi biarin aja lah, kita seperti ini, kurangi ya. Nah kita nanti di dalam pot ini kita kasih, boleh dikasih kerikil, batu kerikil, atau misalkan bubuk genteng ya, atau ini kita kasih sabut kelapa. Kenapa kita kasih sabut kelapa? Ini supaya sirkulasi dari penyerapan air itu lebih gampang gitu ya menyerapnya, karena ini sangat bagus sekali untuk menyerap air untuk sabut kelapa ini. Ini sabut kelapa ini sudah kita ini kan ya, udah kita rendam sebelumnya kurang lebih 10 hari dulu, jadi udah zat artinya itu udah kita buang ya. Ini siap untuk dipanen, maksudnya untuk dipakai. Nah baru kita masukin, kan lebih besar dari yang tadi. Baru ya ini biarin, kita kasih media yang baru. Media ini udah campurannya, udah ada kokopetnya, sudah ada pupuknya, sudah ada humusnya, ini udah kita campur ya. Ini udah lama nih, langsung aja, jadi gampang sih ya guys, tinggal kita masukin ya. Jadi ini medianya akan lebih besar, akan akar pun juga akan lebih leluasa ya untuk pertumbuhannya ya. Kalau misalnya memungkinkan, silahkan untuk dicuci, direndam, dibersihkan, baru dikasih air B1 ya, direndam beberapa saat. Seperti itu ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini sangat mudah ya. Ini untuk repotting atau pindah pot, pindah tempat. Nah setelah ini dibiarkan, jangan lupa disiram dulu.
siram menyiram itu sebenarnya yang bagus itu yang seperti apa atau bagaimana gitu ya. Sebaiknya kalau nyiram itu diupayakan pada saat pagi hari. Jadi dengan ini kan ada ini sabut kelapa. Kalau pagi hari itu ada menjelang siang, menjelang panas. Sebelum menjelang panas, air itu udah mulai nyerap. Udah mulai nyerap, udah mulai turun, udah mulai agak kering-keringan tapi tidak kering. Maksudnya udah tidak terlalu becek gitu. Kalau sore atau ke malam hari itu sebenarnya kalau sedikit mungkin tidak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan kalau nyiram di sore atau menjelang malam itu nanti malah terlalu banyak air, khawatirnya itu kena bakteri atau jamur gitu ya. Karena airnya tidak ya keluar tapi dari penyinaran itu kan kurang, khawatirnya seperti itu. Jadi alangkah lebih baik pagi baru air keluar kena sinar udah tidak terlalu basah. Itu mungkin akan lebih bagus ya. Ini reporting. Ini jadi seperti ini untuk reportingnya. Jadi tanda-tanda yang perlu direporting itu ini udah menguning ya. Selain dari media mungkin tidak ada nutrisi seperti yang sebelum-sebelumnya konten, banyak faktor ya. Terus pohonan pun juga sudah lebih besar daripada potnya atau daripada polybagnya atau pada tempat medianya itu ya. Terus akarnya juga udah pada keluar. Ini seperti itu. Mudah ya guys. Berikutnya ini adalah untuk sirih gading. Sirih gading dari sekitar 2 batang dulu ini udah mulai rimbun. Akarnya pun juga sudah banyak. Kita akan repotting, kita pindahkan tempat yang lebih besar lagi. Kita siapkan tempat yang lebih besar gitu ya. Kapan sih sebenarnya untuk repotting itu dilakukan? Itu kalau untuk tanaman yang cepat perkembangannya itu mungkin ya, kalau selain tadi lihat udah kuning, tumbuhnya sudah besar, udah melebihi dari pot ya, atau akarnya udah keluar, atau medianya udah kelihatan kering itu ya, itu. Tapi kalau misalkan untuk tanaman yang cepat tumbuhnya seperti sirih gading ya kurang lebih 1 tahun sekali ya, itu perlu untuk diganti. Kecuali kalau misalkan yang lama pertumbuhannya seperti adenium ya, seperti itu mungkin itu bisa 2 tahun atau lebih diganti ya, karena untuk pohon-pohon jenisnya juga itu berbeda pertumbuhannya. Nih ya, tuh akarnya udah kembang. Kita cuci. Boleh ini langsung tadi dipindahkan ke pot yang lebih besar gitu ya. Kita cuci kurang lebih seperti ini. Kita biarkan rendam di B1. Terus sekalian dengan yang ini sudah kering tuh. Akarnya sudah kemana, ini udah kering sekali nih ya. Ini nutrisinya udah nggak ada ini ya. Juga udah panjang ya guys. Ini keladi hutan nih. Ini sangat bagus sekali nih kalau udah merembet, juga sangat rimbun ya. Kita cuci juga. Kita rendam di B1. Rendam, biarkan selama kurang lebih 10 menit atau setengah jam itu tidak. Yang tadi untuk keladi ini ya, hutan itu kan potnya yang ini lebih kecil, kita ganti dengan lebih gede gitu ya. Jadi nanti medianya akan lebih luas, jadi akar pun juga akan luasa. Seperti tadi kita masukin untuk sirkulasi airnya biar drainasenya lebih lancar, kasih sabut, karena sabut kelapa ini sangat bagus ya untuk tanaman. Tapi jangan lupa untuk dibuang dulu, artinya ya ini kita udah buang konten yang dulu kurang lebih 10 hari, per 2 hari kita buang. Ini kita tanam seperti ini. Ini media yang sudah dicampur ya, ada popetnya, ada humusnya, ada tanah lembang ya. Ini sudah dicampur. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini. Jadi ini medianya akan lebih luas gitu ya. Jadi akarnya akan luas. Ini bekas rendaman tadi B1 kita buat nyiram tidak apa-apa guys. Nah seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk repotting ini. Pindah tanaman, pindah pot, ganti pot ya.
ganti media. Jadi kita untuk menghindari dari kurangnya nutrisi ya dari media tanam tersebut, jadi kita pindahkan karena akar sudah kurang leluasa, mungkin nutrisi juga sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.